Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, mari kita simak video yang berikut terlebih dahulu. Setelahnya silahkan berkomentar di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini buat saudara yang terberkati dengan penjelasan Agatha. Mari kita simak videonya sambil tekan tombol like. Enggak, Mbak akan punya dayang-dayang, akan punya pengawal, kan gitu kan? Dan memerintahkan mereka untuk mengerjakan segala sesuatu. Mbak itu besar apa kecil jadinya? Saya tanya. Saya tetap ratu. Ayo. Kalau saya ratu, saya tidak terpengaruh oleh apapun. Itulah kuasa Allah. Berarti Dia tidak mau menghinakan dirinya dengan turun ke bumi. Sekarang saya tanya, Pak. Dayang-dayang saya mengenal saya, dan saya tanpa ratu pun saya bisa mengatakan kepada masyarakat saya, tanpa dayang pun saya bisa mengatakan kepada masyarakat saya adalah ratu. Itu logikanya. Betul tidak? Saya tidak butuh dayang untuk mengatakan saya ratu. Setuju dong? Kalau saya memang berkuasa. Oke. Sekarang saya tanya. Ya pakai apa, Mbak? Pakai apa, Mbak? Tuhanan. Pakai Lu apa, sih pakai diri saya pakai sendiri. apa? Lo gimana kau? Caranya. Gondol. Gua itu bisa ngomong kecuali gua ratu cacat. Ya nggak bisa ngomong sendiri. Gua ratu kepada rakyat gua. Gua nggak butuh prajurit. Gua nggak butuh jenderal untuk menyatakan kepada rakyat gua kalau gua ratu. Beda cerita kalau gua bisu. Gitu loh. Emang lu anggap gua bisu cacat? Gua bukan goib. Jadi gue bisa dilihat. Ini logika namanya. Lo ngerti logika nggak? Gitu. Jadi gue tidak tergantung akan apapun. Tapi gue bisa menyatakan diri gue. Hai rakyatku, gue ratu. Bisa. Oke. Itu logika. Sekarang gue tanya. Bisa. Dengar. Oke, enggak, tadi kan saya jelaskan. Kan tadi Mbak bilang, saya akan bisa mengatakan kepada rakyat saya bahwa saya ratu, oke? Oke. Terus Tuhanmu apakah bisa seluruh dulu? Terus apakah kapan Tuhanmu mengatakan dirinya kepada nabinya, saya adalah Tuhan langsung? Saya logiknya satu, Mbak. Logiknya satu. Jangan dulu. Ini harus apple to apple. Itu adalah bukan. Saya mau patahkan logika Mbak. Analogi. Itu baru nanti kita ngapain lu patahin? Lu jelasin analogi tentang Tuhan lu, Mukidi. Lu bukan mematahkan analogi gua, tapi lu membuktikan Tuhan lu. Itu tugasnya. Pertanyaan saya masih sama. Apakah Tuhanmu bisa kan kata lu Tuhan lu bisa menyatakan dirinya? Tuhan lu bisa nggak menyatakan dirinya langsung kepada nabi lu? Dia adalah Tuhan tanpa malaikat. Bisa nggak? Bisa. Oke. Mana? Adakah Tuhanmu menyatakan dirinya langsung Tuhan kepada nabi lu? Isra Mi'raj dan Isra Mi'raj surah Isra itu ada. Di mana tertulis? Al-Quran. Silakan bacakan. Kalau tidak itu benar-benar mimpi. Kemudian itu dari saya itu tunggu. Isra Mi'raj Quran surah berapa? QS berapa? Al-Isra berapa? Mulai dari awal. Tunggu, saya nggak pegang kitab, saya di luar pula ini. Al-Isra. Oke, kita baca. Di mana? Di mana dia katanya? Ya, itu baca dari ayat awal. Di ayat awal dibaca. Dari ayat awal tidak ada di sini dikatakan. Ya literal itu dia itu kan ada asbabul urutnya, ada ceritanya. Itu cerita keimanan. Kalau Anda bilang itu peristiwa Isra Mi'raj, dia bertemu dengan nabinya. Adakah yang menyaksikan? Adakah yang menyaksikan? Oh. Yang namanya gaib itu. Yang namanya menyatakan diri itu bukan ngumpet-ngumpet. Gimana? Coba logika kan lu mau menyatakan diri, artinya lu mau explain, menjelaskan diri lu, menyatakan diri lu. Itu bukan malah tertutup, malah lu bisa dilihat. Gini aja. Dari mana Mbak tahu kalau saat ini Yesus di surga? Jangan lari, Anda aja belum bisa membuktikan ilmu. Bisa. Dari mana Anda tahu Yesus itu di surga saat ini? Dari mana? Lu di bawah. Kalau lu cuman bisa bertanya sama gua, itu terlalu gampang buat gua. Lu belum menjawab pertanyaan gua. Lu biasain selesaikan satu-satu. Biar saya patahin. Lu mau matahin apa? Lu jelasin. Lu jangan lari. Karena lu tadi bilang mau pakai logika, tahu lu nggak pakai logika. Mana? Secara logika, ya pernyataan Anda harus bisa Anda
buktikan dan Anda pertahankan, bukan kayak tadi marah lari lu. Jangan lari. Peristiwa Isra Mi'raj tidak ada buktinya. Kalau tidak ada buktinya, bagaimana saya percaya? Saya juga bisa menyatakan diri saya, aku ini diangkat. Kemarin aku ketemu sama Tuhan. Tapi apakah orang percaya? Nggak akan ada yang percaya. Itu tidak ada logikanya di situ. Karena kalau mau dibuktikan, saya itu diperjalankan oleh Tuhan saya harus membawa saksi. Kalau tidak membawa saksi, apa gunanya? Berarti saya pembohong. Anda jangan kayak gitu ya. Pantaslah Anda dibohongi Rasul Paulus. Apa bedanya dengan Anda? Andai saya dibohongin Rasul Paulus, bagaimana dengan Anda? Itu sama dengan Anda juga dibohongi. Ya kan? Logikanya adalah begitu. Kalau kamu mengatakan saya dibohongin Rasul Paulus, Yesus itu menyatakan dirinya di halayak ramai. Ini sudah bukti bahwa dia itu nyata. Saya nggak perlu bawa-bawa Rasul Paulus. Karena Yesus itu datang sendiri membuktikan dirinya ada. Dia menjadi manusia, itu sudah fakta. Jadi saya tidak butuh Rasul Paulus untuk melihat Yesus. Untuk percaya Tuhan kami itu ada, saya tidak butuh itu. Kenapa? Karena kamu sudah mengatakan dia adalah manusia. Dia sudah datang dalam rupa manusia. Itu sudah bukti yang telak bahwa dia ada keberadaannya. Kalau kamu bawa Rasul Paulus, kalau justru nggak nyambung. Kalau kamu mengatakan saya dibohongi Rasul Paulus, berarti kamu juga dibohongi. Ya, itu juga berdampak kepada kamu. Karena saya mengenal Yesus tanpa perlu Rasul Paulus. Saya tanya sama orang Kristen di sini. Bahkan tanpa Rasul Paulus pun orang Kristen itu bisa mengenal Yesus. Karena dia nyata. Karena banyak rasul yang lain. Ada Rasul Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Filipus. Jangan bawa-bawa Rasul Paulus. Karena tanpa Rasul Paulus kami kenal Tuhan kami. Kamu tanpa satu orang, kamu gak kenal. Silakan naik Ed. Silakan naik sini. Silakan naik. Saya mau uji logika kamu. Silakan naik. Ya, silakan naik. Orang Kristen nggak pakai Rasul Paulus pun kami kenal. Banyak atas kehadiran. Halo, Maulana. Selamat pagi. Halo Kak, Ya, silakan Maulana. saya ingin nanya, waktu waktu penyaliban ya, Apa Pak? waktu penyaliban iblis itu pahlawan apa pengkhianat? Soalnya kan Yesus jadi Tuhan. Yesus jadi Tuhan. Yesus itu Tuhan yang jadi manusia, bukan Yesus Gimana? jadi Tuhan. Yesus itu Tuhan yang jadi manusia. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Iblis Iya, pahlawan. Sejak kapan iblis Tuhan disebut jadi pahlawan? manusia. Ya, terus? Halo? Kan iblis yang mungkin ya. Makasih. Hah? Apa sih? Hah? Anda Ya ngomong iblis pahlawan apa pengkhianat? Kan tanpa Yesus iblis nggak jadi. Iya, jaringannya. Maaf. Emang iblis menyalip? Dengar nggak? Sejak kapan iblis menyalip? Ya kan? Nggak pernah ada. Bagaimana kan? iblis bisa menyalip? Bener kan? Gimana? Maksudnya iblis kan menyuruh Yudas untuk Yesus disalib. Yudas Berarti kan nggak ada menyalipkan kerjasamanya Yesus. juga. Yudas juga nggak menyalipkan Ya. Yesus, masalahnya Pak. Yudas nggak menyalipkan Yesus. Iblis nggak menyalipkan Yesus. Cemana? Apa pertanyaannya? Iblis menyalipkan Yesus, pahlawan nggak?
Masalahnya iblis nggak nyalipin Yesus. Masalahnya Saya kasih iblis tahu ya itu- Pak ya. Justru iblis yang tidak mau Yesus itu disalib. Saya kasih tahu. Makanya iblis nyuruh orang-orang untuk mengatakan, kalau kau memang anak Allah, kau turun. Iblis itu nggak mau Yesus disalib, Pak. Makanya kalau ada iman yang menolak penyaliban Yesus, itu disuruh iblis. Saya kasih tahu, justru iblis itu nggak pengen Yesus disalib. Ya, jadi siapapun yang menolak penyaliban Yesus disebut iblis, karena Petrus menolak penyaliban Yesus dan Petrus disebut apa? Iblis. Paham? Jadi kalau ada orang yang tidak mau Yesus disalib atau dengan menyerupakan Yesus, itu adalah pekerjaan iblis, kata Yesus. Itu Pak Maulana. Justru iblis nggak mau Yesus disalib. Jadi semua iblis itu memang nggak mau Yesus itu disalib. Jadi bukan pahlawan ya Pak. Nah itu kebalik. Yudas juga tidak menyalibkan Yesus karena dia sudah meninggal sebelum penyaliban. Itu menurut fakta di Alkitab. Kok aneh. Ingat nggak kalian waktu Petrus bilang, Tuhan sekali-kali hal itu jangan terjadi kepadamu. Waktu Yesus bilang sesungguhnya anak manusia akan diserahkan dan akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi Petrus malah dibentak oleh Tuhan Yesus. Nyahlah kau iblis, katanya. Engkau suatu batu sandungan. Kenapa? Karena dia memperhambat penyaliban. Ah, gimana sih kalian? Dangkal sekali. Tadi kan kakak ngomong, katanya Allah itu punya anak. Hah? Tadi kakak ngomong katanya Allah punya anak. Nggak ada saya ngomong gitu. Tadi ngomong, makanya saya gimana? langsung potong. Kayak gimana ngomongnya? Pokoknya Allah punya anak. Masa omongan sendiri enggak? Ngomong gitu. Pasti Saya nggak ada ngomong kayak gitu. Coba diingat lagi. nggak punya, makanya saya WA tadi saya balas langsung diturunin. WA, emang kamu kapan WA-an sama saya? Saya WA tadi saya. Tadi kan kakak ngomong Allah punya anak. Nggak ada, saya nggak ada ngomong gitu. Terus kalau anak Tuhan siapa anak Tuhan? Nggak ada juga, saya nggak ada ngomong anak Tuhan ada. Kalau Tritunggal apa itu? Tritunggal itu Allah. Allah siapa Allah? Allah itu Bapa. Bapak kalau Yesus? Yesus itu firmannya Bapa. Oh firmannya Bapak. Jadi kalau kamu tanya Allah melahirkan, ya Allah berfirman. Itulah Allah melahirkan. Jadi Melahirkan firmannya. Ngerti nggak? Allah melahirkan firman. Berarti Allah ngandung dong firmannya. Ya iyalah, kalau tidak ada di dalam firmannya itu gimana mau keluar? Enggak, Allah Iya. Yesus yang Allah berfirman. mengeluarkan firmannya. Firmannya Berarti kepada sebelumnya siapa? di dalam. Iya kepada siapa Mengeluarkan. firmannya? Kepada Saya siapa? Mengeluarkan, apakah Dia artinya mengeluarkan dipakai? firman. Nah firman itu turun ke siapa? Ke Yesus. Kenapa? Firman itu turun kemana? Lah firman itu Yesus kok turun kemana? Oh, firman itu Yesus. Iya. Berarti Yesus itu kalam. Iya. Berarti kalam ketemu kalam gitu. Gimana firman ketemu firman? Ini firman kok. Gimana sih? Apa? Yesus firman. Allah itu apa? Allah itu ya Allah kok. Allah Allah firman. ya Allah. Terus Allah punya firman kemana? Allah ya punya firman. Kalau Allah tidak punya firman, bagaimana dia Ya Allah berfirman? berfirman kemana? Kamu aja kalau nggak punya pikiran bisa nggak kamu Kalau bicara? kalau di Islam kan Allah berfirman kepada malah. Oke, Allah berfirman dengan apa? Allah berfirman, artinya dia punya Allah firman dong. berfirman dengan Kalau Allah berfirman, artinya dia punya firman dong. Betul nggak? Iya, tapi kan melalui Ya malaikat iya, langsung. ya iya. Berarti Allah juga Dan tanya, berfirman. Yesus Berarti itu Allah juga hamba melakukan- Allah.
Gitu. Berarti sabar. Berarti Allahmu Berarti juga firman. melahirkan firman toh. Betul kan? Berarti Allahmu juga melahirkan firmannya enggak? Mengeluarkan firmannya enggak? Itu namanya mengeluarkan, bukan melahirkan. Ya Melahirkan itu mengeluarkan itu yang mengandung. melahirkan. Emang melahirkan itu Gimana bukan sih? mengeluarkan? Mengandung sama melahirkan Makanya kamu- beda. Melahirkan Nanya mengeluarkan beda. mengeluarkan dengan Tadi melahirkan. katanya melahirkan. Dodo, melahirkan dengan mengeluarkan itu sama. Artinya sebelumnya dikandung di dalam lalu dikeluarkan itu namanya mengeluarkan. Kalau melahirkan masih di dalam namanya bukan melahirkan. Ih. Oh, dia sendiri yang pergi. On banget sih. Gimana caranya dikatakan melahirkan bukan mengeluarkan? Gimana sih? Mengeluarkan memang belum tentu melahirkan, tetapi melahirkan sudah pasti mengeluarkan. Melahirkan itu sudah pasti mengeluarkan. Tapi mengeluarkan belum tentu melahirkan. Itu. Masa nggak ngerti? Bagaimana bisa dikeluarkan kalau sebelumnya tidak ada di dalam? Ini logika. Bodoh kali. Dia pergi sendiri, dia kabur sendiri. Nggak nyampe memang, orang dikiranya melahirkan itu cuman ibu-ibu bunting terus blojol. Melahirkan itu bukan itu. Ya. Makanya ada hari lahirnya Pancasila. Pancasila juga dilahirkan oleh pemahaman-pemahaman cendekiawan gitu loh. Ini kan membuktikan bahwa apa? Melahirkan bukan artinya seorang wanita harus mengeluarkan. Apa yang mau kamu tanyakan? Bingung mau nanya apa ya? Aduh, jatuh. Kamu manusia bukan? Manusia dong. Coba buktikan. Gimana buktinya? Kamu di sana, aku di sini. Lo buktikan, saya aja bisa membuktikan diri saya manusia. Masa kamu nggak mampu membuktikan dirimu manusia? Makanya kamu kesini dulu, baru bisa membuktikan. Membuktikan itu nggak harus datang. Coba. Gimana Sebenarnya saya dong? sudah datang dalam rupa suara ke rumahmu. Coba. Kamu aja nggak bisa membuktikan dirimu ada. Bagaimana kamu membuktikan Tuhanmu ada? Ini, saya undang buka kamera. Nggak bisa. Kalau kamu bilang saya harus datang ke sana, suara saya sudah datang ke sana dan kamu sudah mendengar suara saya. Saya sudah datang ke sana. Mau tanya boleh nggak? Kamu perempuan atau laki-laki? Semi. Lu kayaknya kenceng banget di bawah. Giliran di atas lu langsung jadi Sister Hong. Iya, dia itu Sister Hong. Makanya dia kayak gitu. Kita aminkan ya, dia setengah ya, semi ya. Gak apa-apa. Semoga itu jadi kenyataan. Hati-hati bebeknya ya bang ya. Halo, kita Buton. Iya, Selamat pagi Pak. Silakan, agama apa Pak Buton? alhamdulillah saya muslim. Silakan, mau bertanya apa? Ini mau tanya sesuai tema atau boleh saya tanya yang lain? Boleh yang lain juga. Oke. Anda mengimani semua tulisan Lukas? Saya nggak bisa hanya mengimani Lukas saja. Semua kitab Enggak, saya imani. tulisan Lukas kan kita pisahkan. Oke, kan bagian dari kitab Anda Lukas itu kan? Ya, Anda tidak hanya mengimani itu semua? saja. Maksud Anda saya mengimani? semua. Ya, tapi apa maksud yang bagian tulisan Lukas termasuk yang kau imani seperti Yohanes, semua seperti saya Markus? Semua kesaksian itu saya imani. Oke, dari mana Anda bisa meyakini itu sebuah kebenaran sementara Lukas itu bukan siapa-siapa bagi Yesus? Lukas itu rasul. Oh, dari mana dia jadi rasul? Dia Bukan orang mana? orang Sementara murid. Lukas orang mana dia? Lukas itu orang Yahudi. Dia dari 70 murid Yesus. Murid Lukas Yesus itu ada. jangan kau nipu. Lukas itu orang Yunani. Coba tunjukkan datanya kalau Lukas itu orang Yunani. Saya Kalau tunjukkan kamu datanya. bilang dia orang Yunani, tunjukkan datanya. Oke, mari kita buka ya. Ya. Masa kau tidak tahu Lukas itu orang Yunani? Silakan. Astagfirullah. Silakan. Oke. Yang simpel aja kita lihat di AI ya.
Lukas Lukas, penulis kitab Lukas adalah orang, sabar. Adalah, Dibukalah kameranya, Pak. Dibuka. iya saya buka habis ini, jelaskan harus Anda lihat. Sabar ya. Imannya ChatGPT ya. Kita cari simpulnya. Kamu mau dapat di mana datanya? Ya, Kalau pasti tidak dapat, silakan. saya tantang kamu. Tunjukkan Santai saya aja, Pak, buktinya santai kalau aja. Lukas itu orang ini. Islam santai Islam. Tunjukkan adamu Islam. Oke. Kalau kamu bantah ini, silakan kau tunjukkan datanya kalau Lukas itu orang Silakan. Yahudi. Silakan, Pak. Sabar ya. Kenapa nggak bisa dian ini? Kita lihat ya. Penulis kitab Lukas kemungkinan besar berasal dari Yunani atau memiliki latar belakang budaya Yunani dalam Kolos. Mungkin. Sekarang oke, Oke, ini sekarang mungkin ya, tunjukkan. mungkin. Tunjukkan kalau Lukas pasti orang Yahudi, tunjukkan. Tunjukkan kalau Lukas pasti orang Yahudi. Oke, itu Ini masih kan mungkin ya, mungkin. Pak ya. Ya, Nah, oke. ini, Pak. Dia adalah Yahudi Helenistik. Nah, mana? Ini Lukas adalah ini berasal dari Antioquia, dia adalah Yahudi Helenistik. Oke. Kalau dari ciri-ciri nama orang Yahudi tidak Lukas itu. Lukas itu bukan Nama masalah Lukas itu ciri ciri-cirinya, nama orang Pak. Yahudi tidak? Orang Yahudi itu ciri-ciri semuanya. nama Yunani. Lukas Oke, itu ciri nama Yunani apa bukan? Bapak mau ngomong terus apa mau dijawab nih kayak preman? Saya jawab ya. Ketahuan kau kan? Saya jawab, Pak. Saya jawab. Ketahuan kau. Mau dijawab nggak? Mau dijawab nggak? Ayo silakan. Oke. Jadi semua orang Yahudi saat itu, buka aja kameranya nggak apa-apa. Semua orang Yahudi saat itu, semuanya itu di bawah budaya Helenistik. Jadi setiap laki-laki itu ada penambahan S atau US. Makanya Yesus juga itu nama bukan nama dari orang-orang Ibrani, tetapi itu nama sebutan orang-orang Helenistik. Jadi kalau kamu bicara nama Yesus, Iosos, itu memang dari kebudayaan Helenistik. Semuanya itu semua sudah terkontaminasi atau inkulturasi Asumsi. dengan orang-orang Asumsi. Yunani, Pak. Saya kasih tahu Anda, Israel itu di bawah pemerintahan Romawi. Ngerti nggak? Saya paham itu. Ya sudah. Makanya itu Papa Yesus itu ditangkap oleh pasukan Romawi karena memang dalam kekuasaan Romawi itu Israel itu saat itu. Oke, kita buka lagi ya Pak. Bapak boleh baca di situ, ada di Lukas 10. Ya. Setelah Tuhan menunjuk Wah, Lukas lagi yang 70 kau bawa. murid yang lain, ini kan Pak. Nih, jadi Lukas itu adalah murid Yesus. Nih, Mana? ini dia dari 70 murid. Itu kata Lukas kan? Setelah itu, oke, kamu Kata Lukas kan? Lukas kan mengaku kalau lalu dia saya menulis harus dari penyelidikan percaya dia. dengan siapa? Dia dari penyelidikan kan, dia ngaku dia. Oke, ini. Dia ngaku tidak Oke. kalau tulisan itu dari penyelidikan dia. Ya ini kita baca ya Pak ya. Santai Oke. aja Pak, jangan kayak preman ya Pak. Islam ini Oh, budaya wah, premannya santai. kental sekali ya. Santai. Ya. Banyak orang nih ya, Theophilus yang mulia. Ini adalah pemerintah di Israel yang bernama Theophilus. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa, berarti yang beneran terjadi ya. Peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang diteruskan kepada kita oleh mereka yang dari semula yaitu saksi mata dan pelayan firman. Yes, Setelah aku menyelidiki segala peristiwa dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Jadi, dia menyelidiki dari saksi mata. Siapa? Bunda Saksi matanya Maria. siapa? Semua rasul-rasul, orang-orang ya. Saksi yang matanya tinggal saya di- Oke, Saksi saya buktikan matanya ya. semua rasul. Oke, saya buktikan Semua ya. rasul dan Bunda Maria. Oke, saya buktikan. Dalam Lukas 2 itu dia mencatatkan hari ini telah lahir bagimu. Kita catat ya narasinya, hari ini. Ya. Hari ini telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud, juru selamat toh. Di mana Lukas berapa? Lukas 2. Terus? Hah? Ya, terus? Hari ini telah lahir bagimu kan kita catat. Kita garis bawahi. Hari ini telah lahir bagimu. Lalu? Juru selamat toh. Tuhan di kota Daud. Toh? Oke. Lukas mencatatkan itu pada saat hari kelahiran Yesus atau berpuluh tahun setelah Yesus nggak ada. Ya pada hari kelahirannya lah. Oh, kau bohong. Kau Bisa dibuktikan? Bisa Oke. Mari kita lihat kapan kitab Lukas ditulis ya. Kapan? Oke. Kita buktikan kapan kitab Lukas itu dituliskan.
Apakah bersamaan dengan kelahiran Yesus atau setelah Yesus malah kedua udah nggak ada? Ah, Tuhan Yesus kan cuma 3 hari matinya, Pak. Kok dibilang nggak ada sih? Kan kalian percaya kan dia sudah diangkat kan, sudah ke surga kan pengertian kalian? Bangkit dan menampakkan dibangkitkan, diri. maaf, bukan bangkit Bu, dibangkitkan, catat, bukan bangkit, dibangkitkan. Anda tahu Kalau dari bicara mana? peristiwa kebangkitan saja itu saya bisa. Anda tahu dari mana dia dibangkitkan? Saya buka dalilnya ya. Iya. Kita buka dalilnya. Jangan kau bilang bangkit, dia dibangkitkan. Oke. Kalau dia dibangkitkan berarti ada yang membangkitkan dia. Oke. Anda udah percaya Lukas sekarang ya? Apa? Anda sudah percaya Lukas, nggak percaya Allah lagi sekarang ya? Justru karena Lukas ini ngawur, karena makanya kalau kita kalau Allahmu kan narasinya diserupakan. Berarti siapa pembohong di sini? memang diserupakan. Sabar. Memang diserupakan. Jadi sebenarnya pembohongnya Begini. siapa? Tadi Kita lihat katanya kita lihat faktanya gini, kita lihat. Boleh saya ngomong Sebentar, nggak? Pak. Jangan emosi. Oke. Tadi kan kata Bapak dibangkitkan. Berarti mati dong. Logikanya gitu. Terus Tuhan Anda bilang disurupain. Saya kan ikut narasi Jadi yang kamu ini. penipu siapa di sini? Saya Kitabmu. mau tahu. Saya ikut narasi penipunya kitabmu siapa? ini untuk membuktikan Jangan bahwa emosi. kitab itu ngawur. Saya buktikan. Iya. Berarti Anda mau membuktikan Tuhan Anda penipu kan? Maksudnya gitu kan? It's okay. Silakan. Tunjukkan datanya Justru bahwa saya di Tuhan sini Anda ingin penipu. menyadarkan kamu Iya, kalau Tuhan kitab Anda kamu pasti itu penipu. ngawur. Fix Tuhan Anda penipu karena dia Kitabmu dibangkitkan. ngawur, makanya saya meluruskan Tuhanmu otakmu. bilang, sabar. Tuhanmu bilang kan dia diserupakan, tidak mati. Ya memang iya. Terus apa yang salahin di situ? Penipunya siapa? Penipunya siapa? Yang menipu kalian ditipu sama gereja. Kalian ditipu sama gereja. Kamu buktikan dulu Tuhanmu penipu. Coba ayatnya yang mengatakan Yesus dibangkitkan. Buktikan. Apanya? Buktikan Tuhanmu penipu. Ayo. Oke, kita lihat ya. Mau membuktikan Yesus dibangkitkan berarti Enggak, di sini Tuhanmu ngawurnya jadi kalian. penipu di sini. Kalian Ayo. meyakini dia Ayo, dibangkitkan. buktikan Dia dulu bangkit, Tuhanmu dia dibangkitkan dalam pengertian kalian. Iya, nggak apa-apa dibangkitin. Coba buka dulu bahwa dia dibangkitkan. Nah, di sini langsung Tuhanmu fix penipu. Begitu kamu buktikan Yesus dibangkitkan, maka Tuhanmu adalah penipu. Silakan, sok. Nah, Buka terus kau pikir itu Buka benar ayatnya. kitabmu itu? Buktikan Tuhanmu penipu. Goblok kali ini, goblok memang otak memang. Kita bicara logika. Kalau kamu bilang Yesus dibangkitkan, artinya dia sebelumnya mengalami kematian dong. Nah, Tuhanmu sendiri mengatakan dia tidak mati. Saya ajari kau pengerti ya. Yang saya sampaikan ini adalah bahwa Buka kitab itu ngawur karena buka kameranya, buktikan Yesus dibangkitkan. Buka kameranya. Ayo, data, buka Pak. Jangan panik sayang. Jangan panik sayang, buka kameranya sayang. Yuks. Jangan emosi. Ayo. Buktikan. Ayo, kamu kan dari tadi kayak maksa banget, mau yang paling pas banget ya. Dibuka kameranya Pak. Tuh, saya undang buka kamera. Ya, begitu kamu tunjukkan Yesus dibangkitkan, maka terbuktilah penipu itu siapa. Silakan. Dibuka kameranya Pak. nah itulah nalarmu yang nggak nyampe. Justru saya langsung sampaikan aja, kalau Pak. Jangan di emosi, blosmu jangan itu emosi Pak. Dibuka. Jangan di mute sendiri, dibuka kameranya. Ayo, jangan di mute. kitabmu. Tuh, ngapain? Ini jangan di mute. Kamu yang Buka. ini saya mau buka Dibuka kamera. kamera enggak? Ini tangan saya di sini, buka kameranya. Nah, coba baca. Oke. Kisah para Rasul 2:32. Yesus inilah yang dibangkitkan. Wah, Oh. bangkit aja dibangkitkan. Sekarang saya tanya kamu percaya Yesus dibangkitkan? Siapa? Kamu percaya Yesus Oh enggak, dibangkitkan? Loh. saya enggak percaya. Enggak percaya dong. Apa Mas, ini? bagaimana saya mau percaya? Kamu bilang Yesus itu dibangkitkan, kamu percaya? Enggak. Lu penipu. Oke, begini. Boleh saya ngomong nggak? Boleh saya ngomong? Silakan. Apa Karena yang mau begini, kamu tanyakan? soal kebangkitan ini sudah pertama terjadi kengawuran yang percontoh. Yesus disalibkan pada hari Jumat. Dia dibangkitkan pada hari Minggu. Ya kan? Dia dibangkitkan pada hari Minggu. Data dari mana? Oke, saya kasih lihat dalilnya ya. Enggak, dari iman lu enggak ada data. Dari Islam enggak ada data ya? Karena memang dalam Islam kami Yesus sudah mati. Goblok kau Begini, ini. Pak. Justru saya ajak ke Bagaimana? waras ini, saya bawa dalilmu sendiri, saya ajak ke waras, kau pahami dalilmu. Oke. Ternyata untuk memahami dalilmu kau keliru. Oke. Saya bawa dalilmu. Bagaimana dengan Oke. Quranmu? Quranmu berarti keliru kah? Tunggu ya, kita lihat ya. Nah, kita bawa juga dalil dari agama Kita lihat. kita. Oke, Yesus itu dibangkitkan, dikuburkan itu pada persiapan hari Sabat, jadi jatuhnya hari Jumat. Dia dibangkitkan itu pada hari pagi-pagi hari Minggu. Hari pertama hari Minggu pertama. Dalam tradisi Yahudi namanya hari persiapan Sabat itu jatuhnya hari Jumat.
Dan hari pertama harus dalam 1 minggu itu jatuhnya hari Minggu. Berarti cuma 2 hari. Cuma 2 hari kau sebut 3 hari itu bagaimana? Oke, mau Padahal dijelasin? kalian sakut pautkan dengan Yunus yang dimakan oleh ikan hiu. Ini apa? 3 hari 3 malam. Oke, mau saya jawab. Mau saya jawab. Mau pakai logika nggak? Mau pakai logika nggak? Mau pakai logika Hari, tidak akan ini dapat. saya kasih tahu, ini pengetahuan Silakan. umum ya. Oke, Saya kasih tahu silakan. ya. Hari itu dimulai dari petang. Jadi pukul 6:01 itu udah 1 Oke. hari, Pak. Jadi Nah, dari terus? petang ke pagi itu 1 hari. Cara menghitungnya bukan 0 dari pukul 00 sampai ke pukul 12 siang itu 1 hari. Beda cara penghitungan hari. Yang menghitung di nolnya Yahudi. siapa? Sabar. Ini kan Yang menghitung lahirnya. nol siapa? Sabar Pak, sabar, santai ya. Anda kalau bicara tentang timelinenya Yesus itu lahir di zaman Oke. kalender yang menggunakan, dengarkan saya, kalender Julian, bukan kalender Gregorian seperti penanggalan atau Saya waktu. paham, Sabar. saya paham. Nah, baik Saya nih ya, paham. saya pakai data ya. Nah, Hmm. ini ada di Anisa 157. Ya kenapa? Nih, kami menghukum pula mereka dalam kurung karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, kata ucapan orang yang dihukum sama Allah. Ya. Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya. Memang Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti prasangka belaka. Jadi mereka Udah paham? tidak yakin Udah paham? membunuhnya. Menurut Allahmu, yang saya tanya di sini, menurut Allahmu, Isa dibunuh atau tidak? Oh enggak, dia diselamatkan karena begini. Bagaimana kamu meyakini Yesus dibunuh? Menurut kamu Yesus dikasih oleh bapaknya? Jadi tidak? menurut kamu Enggak, Lukas menurut atau kamu Yesus Quran ini dikasih yang sama benar? bapaknya tidak? Saya Jadi tanya kamu. menurut kamu yang benar itu penyelidikan Lukas atau Quranmu? Oh, Al-Quran, Lukas justru dia, Oh. makanya otaknya kalian ke situ nggak nyampe, nggak mampu menalar. Jangan bilang Nggak nggak mampu nyampe ya. menalar. Kita bicara logika ya Pak. Lukas, Ya. Lukas di zaman berapa? Ini Allahmu atau Muhammad? Ini di zaman berapa? Di zaman Nah, apa? ini yang harus kau pahami. Kenapa Allah bisa menceritakan kejadian masa lampau? Karena dia maha tahu. Kau paham Kenapa? tidak kemahatahuan Allah? Dia Oke. mampu menceritakan kejadian Nabi Siap. Ibrahim, Nabi Musa karena kemahatahuan Oke, Allah. nggak usah jauh. Makanya dia Kalau ceritakanlah memang- kepada baginda Nabi Siap, siap. peristiwa sebenarnya. Ya, kalau memang Allah Maha Otak, Tahu, otak, oke, kita pakai otak ya. otak. Kalau untuk membuktikan Allah Maha Tahu, siapa saksi dan apa bukti? Siapa saksi di abad 1 yang diberikan Allahmu sebagai saksi di abad sekarang yang menyaksikan bahwa dia diserupakan? Siapa saksinya? Ada nggak Allahmu memberitahu itu? Justru kenapa diterangkan di situ mereka berselisih paham? Pak, Tahu tidak? oh, Terbukti kan gini, sampai Pak. hari ini. Kalau dia Terbukti maha sampai hari tahu- ini Kristen masih berselisih paham tentang banyak hal. nggak usah lari Pak. Buktikan Allahmu itu Maha Termasuk Tahu. penyaliban kan berselisih paham kalian hari ini. Terbukti Gini, Pak. ucapan Allah itu terbukti. Pak. Kalian berselisih paham sampai hari Di ini. dalam gantian ya, kita bicara yang kondusif, yang nggak usah melebar kemana-mana. Oke. Kalau- ini sesuai kalau datanya itu, memang- sesuai faktanya. Dengar, kalau memang Allahmu itu Maha Tahu, sebutkan sama saya saksi di abad 1 yang mengatakan Yesus tidak disalib. Satu orang, satu nama yang Apa? mengatakan Yesus tidak disalib. Satu nama orang di abad 1 dari Allahmu. Begini. Ngarang. Kalau soal kenapa kalau tidak disebutkan tidak berarti Allah tidak mata. Ini ya Pak, kalau menipu itu jago Memang Pak. Allah Pertama, Tuhanmu tidak punya bukti. Sabar. cuci otaknya kalian untuk menalar. Pertama, jangan Anda yang dicuci otaknya sama Tuhanmu. Bisa jadi. Kalau Gantian Pak, jangan kayak perempuan yang udah kejebak nyerocok. tidak ada Yesus, Saya tanya. kau Karena gini, paksakan Pak. tinggal Kristen dijamin oleh Bentar, ganti, nggak usah ke situ. Dari pihak Kristen, saksinya banyak. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Yakobus, Bartolomeus, itu banyak saksinya yang menyaksikan Yesus itu mati. Dari Oh, dia pihak kabur kok, Tuhan pada kamu, sabar. Dari Kenapa pihak pada kabur Tuhan semua? kamu, dari Cuma pihak kabur Tuhan yang kamu, ada. sebutkan satu saksi yang menyaksikan Ya, semua Yesus kabur. itu tidak disalib. Kita pakai logika. Sebutkan dari pihak Allahmu, sabar ya, biar kamu nalar ini, pakai logika. Logika kamu cetek. justru ini. Sebutkan 2 saksi. Karena kesaksian itu Pak harus 2 atau 3. Sebutkan 2 atau 3 saksi yang melihat Yesus itu tidak disalib tapi diserupakan. Dari pihak Islam. Logika ya. Apakah ketika saya tidak menyebutkan berarti saya tidak tahu? Penipu. Kalau tidak nyebutin nggak tahu. Penipu. Itu dia. Penipu. Apakah kalau saya ini, Pak, ini bicara saksi, bukan masalah penipuan. Kalau nggak dikasih tahu apa penipuan, kita pakai logika Pak. Kalau nggak ada saksi mata, itu saya kentutin. Itu sama dengan fitnah.
Sesuatu peristiwa kalau sudah diberitakan tapi tidak ada saksi, itu namanya fitnah, seperti iman kamu. Penipu. Jangan bicara logika sama saya. Gak usah jauh-jauh. Mana saksi mata dari pihak Tuhanmu yang mengatakan Yesus tidak disalib? Kalau kamu tidak sertakan saksi, itu cuman kentut. Tahu kentut? Bau sesaat nanti hilang. Gak ada bentuknya, gak ada barangnya. Jangan Pak, jangan kau bodoh ya orang di sini. Ya, saya lebih percaya kesaksian banyak orang daripada kesaksian satu orang, logikanya. Logika itu Pak, logika. Lagian kamu baru muncul di abad ke-7. Pertanyaannya, kenapa fitnahnya baru 7 abad setelahnya? Ya, ini yang harus kalian pikirkan. Kenapa diserupakannya beritanya baru ada di abad ke-7? Kenapa tidak di abad 1? Loh, itu logika, itu bisa bicara logika. Kenapa fitnahnya baru ada abad 7? Baru ada Tuhanmu, baru ada agamamu, baru ada diserupakan. Dari dulu kemana aja? Itu yang harus kamu pikirkan. Kenapa kau takut? Sekarang saya tanya Pak, kenapa fitnahnya baru ada abad 7? Karena memang Nabi Muhammad diturunkan pada saat itu, dia meluruskan semua. Kenapa Tuhanmu tidak langsung? Pertanyaannya gini, kenapa Tuhanmu tidak Kita langsung kembali pada- menurunkan lagi Nabi baru di abad Kembali 1? pada proses penyalipan. Kenapa? Kembali, ayo. Kenapa? Pertanyaannya, kalau memang Tuhanmu benar, kenapa tidak di abad 1? Dia mengatakan itu. Oke, kenapa Tuhan turun pada Nabi Yesus? Kenapa Udahlah, Tuhan harus memang kau turun? memalukan, udah di bawah aja kau, udah lari kau. Kau harus lari terbirit-birit sambil cepirit Pak. Iya, karena kau udah bingung. Kenapa harus difitnahnya abad 7 kelamaan? Saksi mata udah pada mati, baru fitnah kau muncul. Kenapa nggak waktu ada Lukas? Kenapa nggak waktu Yohanes hidup? Kenapa nggak waktu Maria hidup? Kenapa udah mati dulu baru turun fitnah kau? Udah, nggak sanggup kau ngelawan aku, kau nggak akan sanggup. Kau harus ngarang cerita dan kau harus lari kemana-mana. Harus terbirit-birit kamu. Iya, memang itu harusnya. Banyak itulah saya mengenal. Itu. Sebanyak para nabi saksikan ya, sebanyak kesaksian para nabi dan para rasul sejauh itu, dan sebanyak itulah saya mengenal Tuhan, yaitu bahwa dia memiliki firman dan roh, bahwa dia yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, bahwa dia menciptakan manusia dengan alasan mau membagi kasihnya, sebab Allah adalah kasih. Sejauh itu. Dan kenapa saya yakin? Kenapa? Karena para nabi dan para rasul itu sudah melihat Tuhan. Bagaimana saya tidak percaya terhadap apa yang disaksikan banyak orang ini? Gitu. Sekalipun saya tidak menyaksikannya secara langsung, tetapi melalui kesaksian orang banyak, yaitu orang-orang utusannya, orang-orang yang sudah diberinya kuasa, saya mengenalnya. Maksud saya begini Kak, jangan dikaitkan ke orang banyak kan. Menurut pengalaman Kakak untuk menyaksikan Tuhan itu, bagaimana keyakinannya begitu? Itu tadi yang saya bilang tadi, Anda nggak nangkep. Bertemunya bagaimana begitu? Anda nggak nangkep berarti. Sistemnya. Saya percaya dengan Tuhan Yesus itu melalui kesaksian para nabi dan para rasul. Gitu. Dan Tuhan itu sendiri memerintahkan agar kami ini menjadi muridnya. Itu bagaimana kami bertemu. Bahkan kami bukan hanya bertemu lagi. Setiap orang Kristen itu sudah mengenakan Kristus dalam sakramen baptisan. Dan Kristus itu sudah satu di dalam kami dalam sakramen Ekaristi. Mungkin kalau saya jelaskan seperti ini Anda nggak paham. Kalau memang belum memahami, kalau saya yang paham, yang langsung mengalami bagaimana pertemuan kita dengan Tuhan itu yang kita alami. Tanpa begitu. kekudusan tidak seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Itu ayat. Oh ya. Iya, jadi orang itu harus dikuduskan. Bagaimana cara seseorang supaya dia bisa melihat Tuhan, bisa merasakan Tuhan, dan menerima Tuhan di dalam dirinya? Ya dia harus menerima yang namanya Roh Kudus, energi dari Allah atau kuasa dari Allah, yang kita dapatkan itu melalui sakramen atau misterion. Begitu. Sakramen itu bagaimana Kak? Ya, kamu harus masuk Kristen juga. Anda yang orang Islam. Baru tuh, kurang paham. Anda orang Islam. Iya. Anda tidak akan mengerti nih. Maksudnya kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, sakramen ini bagaimana? Rahasia kerajaan Allah. Oh, begitu. Iya, rahasia kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah, sorga itu sudah pernah diungkapkan oleh Tuhan itu sendiri melalui muridnya. Murid-muridnya ini sudah melihat sorga. Berarti walaupun sesama Kristen belum tentu mendapatkan kerajaan Allah itu ya, sakramen tadi ya. Semua orang Kristen adalah yang mempunyai kerajaan sorga. Semua orang Kristen, bukan belum tentu.
begitu. Kalau di Islam kan menurut saya pribadi agak berbeda kan begitu. Kalau dia Karena iman kita beda, Bang. Ajaran iya, kita beda maksudnya tentu. begini, cara mengenal itu nggak semua orang bisa begitu. Bagi yang diberikan petunjuk begitu. Kalau Oke, menurut kita saya, kan. main logika ya, Pak ya. Kita main logika ya. Mungkin Kalau tidak. tidak dia diberi petunjuk oleh Oke. Allah, Tuhan, dia tidak tahu begitu bagaimana Tuhan dia. Siap. Sekarang kita pakai logika, Pak. Anda kenal nggak? Anda bisa mengenal Allah itu dari mana? Dari ilmu kita belajar begitu, dari pengetahuan Orang ilmu Islam kita. pertama mengenal Allah itu dari mana? Kalau menurut saya dari 2 kalimat syahadat begitu. Gimana ini? Ini kita pakai logika ya. Kita masuk ke dunia nyata ya, Pak ya. Bagaimana Bapak bisa Iya. mengenal saya? Ya karena ada teknologi handphone kan Oh, begitu. bukan, karena kita ngobrol dong. Ya kan? Ya. Nah, ya. Kan Adanya melalui komunikasi. alat. Ini saya ajarin. Karena adanya komunikasi, makanya Bapak mengenal saya mengenal Bapak. Setuju nggak? Iya, setuju. Itu Setuju. berarti ada pembicaraan. Sekarang saya tanya Anda, bagaimana orang Islam mengenal Allah kalau Allah itu tidak berbicara kepada orang Islam? Kan gitu kan? Iya. Ya di sini membutuhkan ilmu kan begitu, ilmu khusus kan begitu. Oke, manusia Pak, manusia itu begitu diciptakan itu sudah berakal. Itu yang pertama. Yang berilmu itu kan adalah Tuhan. Jadi yang berilmu itulah yang mendekat kepada yang tidak berilmu. Harusnya kan gitu logikanya. Betul nggak? Harusnya begitu. Iya. Mungkin tidak. Yang tidak berilmu, yang mendekati yang berilmu. Pasti yang berilmu dong, ya kan? Nah, makanya saya tanya kepada Bapak, pernahkah Allah Anda menjumpai manusia melalui perantaranya? It's okay, siapa aja, you name it. Pernah tidak Tuhan kamu berjumpa dengan manusia? Kalau saya nggak pernah. Tetapi Bagaimana begini, kalian umatnya ada- mengenal dia? Kalau Tuhan Begini, itu sendiri tidak ada. pernah memperkenalkan dirinya. Betul, ada. Tetapi itu tadi yang saya katakan tadi, itu tidak semua orang kan begitu. Iya, Hanya makanya saya tanya yang- kepada Makanya siapa tadi ini? kembali Ini Anda nggak bisa kembali ngejawab. ke yang pertama tadi. Benar, ini Bagi Anda nggak yang bisa ngejawab. ditunjuki, bagi yang diberi hidayah, begitu. Oke. Oke. Apakah semua orang Islam diberi hidayah? Enggak semua, enggak semua. Berarti ada ketidakadilan dong dilakukan oleh Tuhan. Kalau untuk memperkenalkan diri itu kepada seseorang itu tidak semuanya, karena itu hidayah yang paling tidak terhingga gitu. Makanya Tidak- saya bilang Anda bisa tidak mampu menjawabnya. Harusnya Anda mengatakan Enggak semua. Tuhan memperkenalkan dirinya melalui nabi, memperkenalkan diri kepada manusia melalui apa? Gitu. Logikanya kan gitu. Tapi Anda kan nggak bisa jawab. Iya, melalui nabi, tetapi itu kan harus butuh dipelajari dulu. Itu kan baru kata. Kalau merasakan kan nggak semua orang. Maksud saya adalah gini, Bapak ini mungkin gimana bahasa Indonesianya ya? Bapak ngerti melalui nggak? nabi juga. Oke, itu kan udah saya bantu ya Tetap. ngejawab ya. Iya. Pertanyaan saya, apakah nabi itu mengenal Allahmu? Mengenal. Dari apa dia mengenalnya? Apakah dia berbicara langsung kepada nabi? Tidak begitu. Loh, lalu bagaimana Dia- dikatakan nabi ini mengenal Allah? Nabi itu dia melalui perantara malaikat, dia tidak bisa langsung. Tidak bisa langsung? Kenapa? Tidak bisa. Alasannya apa? Alasannya ada- apa? Karena Tuhan itu melalui utusan itulah nabi. Iya, dia kan bicaranya sama nabi, sama utusan. Dia langsung berbicara sama nabi kan gitu. Berbicara kepada Nggak seluruh langsung. manusia. Nabi ini sebagai perwakilan dari manusia yang mengenal dia gitu loh. Ada lapisan lagi, nggak Lapisan langsung apa? melalui perantara malaikat Jibril. Emang dia nggak bisa Malaikat langsung? Jibril. Dia nggak bisa langsung. Nggak bisa. Berarti Bapak tidak pernah baca perantara. Quran. Karena Allah itu sudah pernah menampakkan diri kepada manusia dalam bentuk api. Ini tertulis di dalam An-Naml ayat 7-9, Al-Qasas 30. Bagaimana Anda ini bisa mengenal Iya, agama itu Kristen yang- Islam? Yang tertulis itu kalau untuk pengelalan Tuhan itu tidak bisa berdasarkan itu, tidak bisa. Banyak lagi Quran itu apa? pelajaran-pelajaran Saya tanya Anda, Quran yang itu apa? yang mendalam. Kalau penafsiran itu Anda yang di belum lapisan, bisa. Anda yang di secara general aja Anda nggak tahu, Pak. Jangan mendalam dulu lah. Walaupun, Secara ini, general aja Bapak walaupun tidak tahu bahwa hafal Allah Anda. Al-Quran. Sabar.
Secara general aja Anda tidak tahu, tidak memahami agama Anda. Gitu loh. Ya, makanya dibaca dulu Qurannya, baru diimani. Anda ini sudah beriman tapi tanpa pengetahuan gitu loh. Ini yang namanya iman buta gitu. Makanya saran saya, Anda ini sebelum mengimani agama Anda, lebih baik Anda belajar dulu. Secara umum aja Anda tidak tahu gitu loh. Tuhan Anda memperkenalkan diri kepada manusia melalui nabi gitu. Nah ini makanya Bapak belajarlah. Ya, itu ya, nggak nyambung. Kenapa sulit sekali gitu menjawab ini? Saya aja tahu gitu dari perspektif agamamu. Kamu gimana? Di bawah aja kau syok. Mana ada yang percaya? Jangan Bangladesh. Halo. Oke, selamat siang Kak. Ya, kamu Islam atau Kristen? Hai. Anda Islam? Islam Kak. Silakan mau bertanya. Islam. Kalau kita lihat biasanya perdebatan itu kan ini ya, katanya Yesus itu disalib itu memanggil Tuhan. Nggak ada yang memperdebatkan itu. Nggak ada yang memperdebatkan. Biasa. Dan nggak biasa juga memperdebatkan itu. Bertanya aja. Enggak, orang biasa tanya jawab Kak. Tanya jawabnya orang bukan di sini gitu. Itu orang Islam, hanya orang Islam yang memperdebatkan itu. Orang Kristen nggak ada yang memperdebatkan itu. Karena memang agama kalian adalah agama yang datang untuk mendebat agama Kristen. Terus itu gimana jawabannya Kak? Jawaban Waktu dia disalib itu kan manggil-manggil Tuhan. Dia bermasmur Pak, bukan manggil Tuhan. Dia mengucapkan mazmur yang tertulis di dalam Mazmur 22 ayat 2. Jadi Yesus itu bernyanyi ketika di atas kayu salib. Lirik dari Mazmur itu adalah Eli Eli lama sabachthani. Itu sudah ditulis Daud. Terus ini selesai kan? Kita pahami. Dan terus ini lagi Kak. Yesus bilang Tuhan itu tidak kelihatan, suaranya pun tidak kau dengar. Nah itu ketika dia berbicara kepada orang Farisi saat itu. Dia lagi ngobrol sama orang itu. Dia bilang langsung, suaranya tidak pernah kau dengar, tapi Musa kan mendengar. Yesaya mendengar, Abraham melihat malah. Itu konteksnya sama orang yang di lawan bicaranya Yesus. Loh, makanya baca konteksnya. Gitu. Enggak bertentangan ke kata-kata ini, jawaban ini Kak. Bertentangan dengan apa? Bertentangan poinnya dengan dia kan tidak gini Kak ya. Poinnya dia kan tidak kelihatan. Suaranya pun tidak kau dengar. Itu kan intinya. bicara kepada orang lawan bicaranya saat itu loh Pak. Kamu ngerti nggak? Sama seperti kamu. Kamu suara mama saya pun nggak pernah kau dengar. Tapi mama saya kan saya dengar suaranya. Karena kamu nggak bicara sama mama saya. Nah, maksud Yesus juga berbicara kepada orang Farisi itu dalam konteks itu. Suaranya tidak pernah kau dengar terhadap lawan bicaranya itu, Pak. Ngerti? Ngerti nggak? Kalau iya, kurang seberapa paham ini. Loh, gini kalau Pak. Di situ, Tuhan tidak, suara ibu kamu, itu pernah nggak saya dengar? Tapi orangnya kan kelihatan, disaksikan orang ramai. Ini Yesus ngomong. Saya bahkan nggak pernah nengok muka mama kau, suaranya pun nggak ku dengar suara mama kau. Tapi kau kan nengok dia kan? Ngerti nggak? Gitu. Iya. Maksud Yesus itu gitu. Masa kamu ini nggak nyampe sih? Nyampe Kak, cuman pertanyaan saya. Jadi sudah paham ya terhadap lawan bicara Yesus. Yesus mengatakan itu. Loh, maaf ini Kak, saya ndak cuman bertanya ya Kak ya. Kok malah di Kristen, kok malah Yesusnya yang jadi Tuhan, sementara kata Yesus Tuhan itu tidak kelihatan dan suaranya tidak didengar. Di situ janggalnya. Kok malah Yesusnya yang jadi Tuhan? Lah, kata Yesus kan? Kata Yesus Tuhan itu tidak kedengaran, tidak kelihatan, dan suaranya itu kata Yesus kan menunjuk ke Tuhan kan, dan suaranya tidak kau dengar. Menunjuk kepada Bapa. Iya, Bapa itu kan Tuhan kan, maksud Yesus. Loh, di sini kok malah jadi Yesus yang udah nampak suaranya terdengar. Loh, kok bisa jadi begitu? Yang terdengar itu adalah suara dari kemanusiaannya kan. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ngerti nggak? Loh, masa itu Yesus kan ada. Lalu aja sih, apaan? Jika ini loh, Yesus ngomong waktu itu kan Yesus memang udah ada di lingkungan manusia. Itu kan suara kemanusiaannya, Pak. Yesus itu kan firman Allah yang jadi manusia. Yang didengarkan orang itu kan suara kemanusiaannya, bukan suara Allah yang langsung yang asli itu. Ngerti nggak? Tak nyambung lah Kak. Anda nggak nyambung. Oh ya.
Nih, gini, saya jelaskan ya. Saya jelaskan pelan-pelan. Kata Yesus ini kan udah ada di lingkungan manusia. Dia Iya. ngomong di lingkungan manusia, Tuhan itu tidak kelihatan dan suara. Sedangkan Yesus di situ udah kelihatan. Yesus sudah suaranya udah didengar. Lo ini gimana ini? Yang dilihat itu kemanusiaan, Pak. Allah itu nggak bisa dilihat. Keilahian Yesus itu nggak bisa dilihat, Pak. Keilahian Yesus pun nggak bisa dilihat. Asal Anda mau tahu. Yang dilihat itu dagingnya, daging kemanusiaan yang sudah Dia tambahkan. Itu loh. Paham nggak? Loh, iya, tak Kealahan nyambung, Yesus, Kak. kealahan Yesus itu nggak bisa dilihat karena di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 Dia adalah satu-satunya yang tak takluk oleh maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, tidak seorang pun yang bisa melihatnya. Kealahan Yesus itu memang nggak iya. kelihatan. Loh, apa gunanya Yesus datang ke tengah-tengah manusia lalu ngomong Tuhannya tidak nampak? Apa gunanya Dia hadir membentuk jadi manusia? Fungsinya ini sebagai kurban. Daging Dia itu Dia ambil melalui rahim Maria itu sebagai kurban penghapus dosa. Oke lah, ini selesailah dulu. Dan seputar pertanyaan seterusnya, Yesus apa itu menyerahkan diri, apa dikejar-kejar yang mau disalib? Dikejar-kejar mau disalib. Iya, sama orang Yunani. Dia ditangkap, dia bukan menyerahkan diri, dia mengelak, lari dari belum waktunya Dia memang melarikan diri. Tetapi setelah tiba waktunya, hari yang tepat, baru Dia menyerahkan dirinya. Menyerahkan dirinya dengan cara ditangkap, bukan datang sendiri. Dia datang dan mereka mendatangi. Menyerahkan diri itu berarti sama-sama mendatangi berdua. Oke. Dan pertanyaan selanjutnya, Yesus melarang makan babi. Nggak ada. Kepada siapa Nggak ada. Dia melarang makan babi? Ya, seluruh umat manusia. Enggak. Dia hanya mengatakan itu kepada Israel. Maaf Pak, orang Arab itu nggak pernah diperintahkan Yesus dilarang makan babi. Orang Mesir nggak. Itu hanya untuk Israel. Bukan seluruh manusia. Apa di Alkitab? Ada di Alkitab, di Imamat 11 ayat 2 ayatnya. Itu hanya perintah kepada orang Israel, bangsa pilihannya. Mesir nggak ngefek, Arab nggak ngefek, siapapun. Karena Yesus bilang di Mazmur 147 ayat 19-20, firman-Nya itu hanya untuk orang Israel, tidak segala bangsa. Mereka tidak kenal hukum-hukumnya. Gitu. Tapi Jadi orang hukum-hukum Israel haram, kan? ini ayat ya. Hukum haram makan babi hanya untuk Israel. Orang Indonesia makan aja. Orang Arab makan aja. Kecuali orang Arab jadi Israel. Nah itu. Terus pertanyaan selanjutnya, Yesus itu disunat kan? Ya, sebagai tanda perjanjian. Karena Allah itu berjanji kepada Abraham, mengikat perjanjian. Dari pihak Abraham disunat, dari pihak Allah juga disunat. Itu tujuannya kenapa Dia menjadi manusia, supaya perjanjian itu sah. Dengan sunat itu. Perjanjian itu apa sih? Tentang keturunan. Gitu. Jadi sunat adalah Perjanjian tanda sama janji siapa itu Tuhan sama- antara Abraham Tuhan dengan yang- Allah. Masa berlaku Tuhan yang Maha Kuasa memegang perjanjian jadi manusia gitu kan? Sekarang saya tanya, bukan masalah jadi manusia. Sekarang saya tanya, Tuhanmu pernah berjanji nggak sama orang Islam? Berjanji diselamatkan. Kalau Berjanji. kita- Tuhanmu pernah berjanji nggak akan menyelamatkan kalian? iya. Nah, jadi Tuhan kalau saya kamu tanya, kok Tuhan bikin perjanjian? Ya iyalah. Kalau tidak bikin perjanjian, ngapain manusia percaya sama Tuhan? Kan gitu. Justru harus ada perjanjian supaya manusia dengan Tuhan ini benar-benar mengikat itu sebagai suatu kebenaran gitu loh. Jadi kalau Tuhan tidak berjanji kepada manusia, ngapain manusia percaya sama Tuhan? Kan gitu. Enggak gini kakak, Tuhan jadi manusia itu enggak menampakkan kelemahannya kah? Enggak lah. Makan nasi goreng kelaparan. Apakah makan itu bentuk kelemahan bagi Anda? Sebentar saya tanya. Apakah Memang, makan kalau merupakan kelemahan? Iya, termasuk Dari perspektif sifat-sifat Anda lah, dari perspektif Anda lah sebagai manusia. Apakah makan itu suatu kelemahan? Fungsi dari Kalau kita memang manusia total kak, kalau kita nih memang manusia total, udah sifatnya begitu. Lalu kalau kan Tuhan Yesus lalu juga turun, jadi manusia total. Selain Dia Allah total, Dia juga manusia Allahnya total. yang bermasalah. Bermasalahnya di Dempetan mana? Allahnya ini yang bermasalah. Bermasalahnya di mana? Seandainya Allahnya ini tidak didempetkan ke situ, dia manusia biasa, tidak ada masalah di situ. Allahnya, kekuasaan Didempetkan? Allahnya itu loh. Saya belum paham, Pak. Maksudnya didempetkan bermasalah apa sih, Pak? Masalahnya manusia yang menjadi
Tuhan yang menjadi manusia kan, merupakan manusia. Nggak ada kak istilahnya di situ. Saya kasih tahu Pak. Saya kasih tahu Bapak. Arti sorga itu menyatukan antara Allah dengan manusia. Manunggaling kaula Gusti itulah sorga. Jadi memang Allah itu menyatukan diri kepada manusia. Emang itu tujuan dari sorga, definisi sorga dalam iman kami. Itu adalah menyatu dengan Allah. Makanya kenapa dia itu menjadi yang sulung sebagai contoh atau role model. Seperti ini loh sorga. Allah menyatu dengan manusia, itulah sorga. Kenapa manusia harus disatukan dengan Allah? Supaya manusia ini tidak mengalami kematian, sama seperti Allah. Supaya manusia ini tidak berdosa, sama seperti Allah. Supaya manusia ini tidak diperdaya iblis, sama seperti Allah. Itu tujuannya. Gimana manusia, makanya sekarang manusia ini Pak mengalami kematian, tahu nggak kenapa? Karena manusia ini berpisah dari Allah, nggak dempet sama Allah, jauh dari Allah. Itu tujuannya kenapa Allah itu menjadi manusia, mau menyatukan manusia dengan Allah. Ini arti dari sorga dalam iman sesungguhnya. Manunggaling kawula Gusti. Nih kamu lihat ya pada realitanya, kenapa manusia bisa mati? Karena berpisah dari Allah, karena nggak nyatu. Makanya nanti setelah kita mati, dibangkitkan semua, kita nggak akan mengalami kematian lagi sama seperti Yesus. Karena sudah menyatu dengan Allah. Itu logikanya. Jadi Anda tahu sekarang kenapa Anda bisa mengalami kematian? Karena Anda jauh dari Allah. Karena Anda penuh dengan dosa. Anda di bawah kuasa iblis atau si jahat. Itu. Bagaimana supaya kalian tidak menjadi penjahat, tidak berdosa, tidak mati? Ya kalian harus dempet dengan Allah. Karena Allah itu tidak mati, tidak berdosa, tidak di bawah pengaruh iblis. Gitu. Sudah paham? Di dalam jauh suaranya Pak, jauh. ya gini, di dalam Alkitab itu ada kata-kata, siapa yang menginginkan kematianku, itu iblislah yang jadi bapakmu. Ya iya, karena pembun-bun itu sifatnya iblis yang suka membun-bun. Iya, coba Tuhanmu sifatnya sama seperti iblis nggak? Yang bunuh Yesus itu gimana? Yang membun-bun Yesus itu tentara Romawi. Iya, ini kan yang membunuhku. Ini kan ke Yesus itu. Iya, orang Romawi yang membun-bunnya. Gimana sih kamu ini? Lalu Anda imani semua itu? Lah memang itu peristiwa yang terjadi. Itu peristiwa, tadi udah dibacakan di Lukas. Itu peristiwa yang terjadi kok malah diimani lagi. Sesuatu yang beneran terjadi nggak diimani gimana? Apa kamu mempercayai kebohongan sekarang? Sementara sesuatu yang Yesus tidak ada. Contoh Pak, penyerupaan itu tidak pernah ada. Itu adalah kebohongan. Terus kamu berimani gitu. Gimana logikanya? Sesuatu yang nggak pernah disaksikan manusia di abad ke-7, terus kamu imani. Ini yang sebenarnya harus kamu tanya ke diri kamu. Kamu percaya kebohongan? Atau kamu percaya narasi satu orang yang tidak diverifikasi sama saksi yang lain? Ingat Pak, secara hukum saja, secara logika, seluruh hukum dunia ini, kalau ada suatu perkara tidak menyediakan 2 atau 3 saksi, itu dianggap perkaranya tipu, kebohongan. Ngerti nggak? Nggak kuat itu. Nah, sekarang saya tanya Anda percaya nggak sama sesuatu yang dinarasikan dari satu orang? Cuman satu orang di dunia ini yang menceritakan hal-hal bohong. Tidak ada saksi, tidak ada bukti. Anda percaya? Anda imani itu? Silakan, mau bertanya apa lagi? Ini belum puas ini jawabannya Kak saya tanya lagi. Silakan. Kata Yesus yang membunuh dia itu iblis bapakmu, gitu kan? Keturunan iblis, keturunan ular beludak. Loh, kok bisa di anu ini Kak? Kok bisa ini Ya karena iblis itu grup-grup yang membunuh. Karena pembun-bunan itu adalah sifat iblis. Mematikan itu sifatnya iblis, Pak. Ngerti nggak kamu? Lah iya. Tuhan itu nggak pernah. Tuhan itu tidak seperti ular kobra yang di India sana suka membun-bun. Tuhan itu menghidupkan, Pak, bukan mematikan. Itu. Ya, nah makanya kenapa? Karena gini, Pak. Karena iblis sejak semula adalah pembun-bun. Iya. Adam dan Hawa itu mati. Adam dan Hawa itu mengalami kematian karena dihasut sama si iblis ini. Iblis ini memang pembun-bun. Nah, pertanyaan saya, kok kenapa ajarannya si grup-grup pembunuh itu kok diikutin gitu loh? Nggak ada siapa yang ngikutin ajaran pembun-bun. Ya ajaran agama kamu lah itu berarti. Coba saya tanya kamu kalau mati siapa yang cabut nyawamu? Kalau saya sih yakin Allah. Tuh, kok pembun-bun? Kayak ajaran iblis dong. Ya karena dia. Kok bisa Tuhan mau mencabut-cabut nyawa kamu? Kenapa nggak dibiarkannya hidup? Kalau itu saya tidak heran karena dia sang kuasa. Nggak heran. Yang saya itu sama dengan beruang yang di hutan sana, sama dengan pembun-bun bayaran. Kenapa sifat itu ada di dalam
Tuhan kamu. Sama seperti ular kobra yang ada di India sana, sama kayak truk gandeng sana. Itu Karena jelas. sifatnya orang itu kan udah dipanggil, Kak. Waktunya mati ya mati. Karena yang memanggil Kenapa Tuhan itu dihidupkan aja. terus dimatikan? Apa alasannya? Apa alasannya? Kenapa nggak bisa dibiarkannya hidup? Iri dia kalau kalian hidup terus. Bukannya bagus kalau manusia itu hidup selama-lamanya? Kita bicara di situ saja. Kita bicara di Loh, situ kenapa? saja. Yang Pertanyaan saya, kenapa? Coba, kalau kamu misalnya istri kamu mati atau anak kamu mati, sedih nggak? Sedih nggak? Sedih nggak? enggak, Kak. Kalau itu kan Enggak, saya tanya dulu, wajar-wajar kalau istri saja. kamu mati, anak kamu mati, bapak mama kamu mati, kamu sedih nggak? Yang jelas sedih. Sedih. Nah, kenapa Tuhanmu membuat kamu sedih? Ini kan udah konsepnya manusia. Loh, konsep apa? Konsep pembunuhan? Konsep mematikan? Loh, itu kan sama konsepnya kayak ular yang nggak punya perasaan. Sama kayak Ya, beruang kalau harimau buas sana. Konsep nggak punya perasaan, nggak punya kasih. Ya kalau masalah bicara kayak gitu ya enggak ada selesainya, Kak. Loh, ya Malah ini saya memang lebih harus aneh kenapa Tuhan yang dibunuh manusia. dipertanggungjawabkan. Sebentar dulu, berarti ini Tuhanmu yang harus mempertanggungjawabkan sifatnya. Katanya sifatnya maha pengasih, tapi bertolak belakang dengan kenyataan. Gimana ini? Karena nanti manusia di dunia ini untuk bikin amal sebagus-bagusnya untuk Terus menuju kenapa ke surga. dimatiin, Kalau enggak saya mati tanya? kan enggak nyampe. Saya tanya, kenapa? Kenapa nggak dibikin aja amal banyak-banyak? Kenapa harus dimatiin? Alasannya apa dimatiin? Ya Apa? memang itu konsepnya manusia harus mati, Kak. Nanti dihidupkan Memang lagi nggak? ciptaannya Bentar, begitu. saya tanya, ketika nanti mati, manusia dihidupkan lagi nggak? Ya rohnya pastilah. Berarti nggak ada kebangkitan? Al-Qiyamah Di itu nggak alam ada? Nggak ada konsep Al-Qiyamah dalam Islam? ada. Oke, berarti konsep manusia diciptakan adalah hidup. Kenapa? Karena setelah dimatikan dihidupin lagi. Pertanyaan saya, kenapa harus dimatiin dulu? Berarti konsep Itu manusia hidupnya diciptakan kan itu untuk hidup. Loh iya dong, karena nanti dihidupin. Berarti konsepnya hidup. Konsep manusia itu kenapa bisa mati? Itu pertanyaan saya. Kenapa manusia itu bisa mati kalau konsepnya nanti juga dihidupin? Berarti konsep manusia sejak semula adalah hidup. Apa alasan Kalau Tuhanmu memang harus bisa mematikan kalian? Logika alasan? kalau ke situ. Apa alasan Kalau- Tuhanmu harus mematikan kalian? Itu dulu dijawab. Oh nanti bakalan dihidupin lagi. Apa konsepnya? Ya, karena Apa maksud dia? Tujuannya Tujuan dia memang apa? memang ada tujuannya. Kita mati ada tujuannya dengan Apa? amal perbuatan kita nanti. Apa tujuannya? Apa tujuannya dimatikan dulu baru dihidupkan? Apa tujuannya? Tujuannya, ini jelas saya katakan, tujuannya untuk menuju ke alam sana. Kalau tidak mati menuju kita ke alam sana kenapa harus mati? Kenapa nggak hidup aja? Toh nanti dihidupin. Ya kalau sama-sama Apa mungkin kamu mau ke Amerika sana harus mati dulu, baru nanti udah sampai Amerika mayatnya hidup lagi? Ngaco. Ngaco itu. Dah, ya. cara ngomong Itu ya Pak ya. Kamu nggak bisa ngejawab ini. Iman kamu aja kamu nggak ngerti, bro. Serius. Kalian ini sok nanya imannya Kristen. Sok mau nanya keselamatan dalam Kristen. Tujuan dari penciptaan. Kalian agama kalian aja banyak yang nggak paham loh. Aku tanya ini sama Majid sama Panan. Oh kayak orang gila orang itu dua. Gak bisa jawab. Kenapa harus dimatiin dulu? Kalau nanti dihidupin. Apa masalah hidup dia? Itu nggak akan bisa dijawab sampai innalillahi. Ya, apalagi kau Pak Bangladesh, jauh yang udah ngerti Quran aja nggak bisa jawab pertanyaan saya. Serius, ini udah saya tanyakan sama si Parnan, sama si Majid. Pingsan orang itu. Apa alasannya? Nggak tahu. Kenapa? Loh, sejak awal kan memang manusia ini dari benda mati, dari tanah mati, terus dihidupkan. Berarti hidup itu adalah konsep sejak semula manusia diciptakan. Makanya dilahirkan itu hidup. Konsep manusia itu memang hidup. Sejak semula Tuhan itu memang mengkonsepkan manusia ini diciptakan buat hidup, bukan buat mati. Iya dong? Lahir hidup nggak? Lahir hidup nggak? Diciptakan hidup nggak? Adam itu sebelumnya mati loh, terus hidup. Berarti tujuan penciptaan itu sebenarnya adalah menghidupkan. Tiba-tiba kau mati, nah itu. Kau tanya sampai 2 dekade ini nggak akan bisa kau jawab itu. Sampai kiamat, sampai Yesus datang menjadi hakim pun nggak akan bisa kalian jawab itu. Kalian cuma bisa dapat jawabannya itu di iman Kristen, masuk Kristen, baptis. Oke, halo, cerita iman keluarga. Ya, halo. Ya, agama apa Pak? Enggak, maksud Tritunggal monoteisme. Enggak, agama apa? Saya tanya agama. Oh, Islam. Oke, silakan mau bertanya apa? Itu yang Tritunggal adalah monoteisme, gimana itu konsepnya? Bukan konsep, ini adalah realita. Jadi Tuhannya orang Kristen, sesembahannya orang Kristen itu satu. Satu yang memiliki firman dan roh di dalamnya.
Jadi kalau dia tidak punya firman, bagaimana Tuhan kami yang satu itu berfirman? Kalau dia tidak punya roh, tidak punya nafas, bagaimana Tuhan kami yang satu itu memberi nafas kepada manusia? Jadi monoteisme itu adalah bicara tentang satu Allah yang hidup. Itulah yang disebut dengan Tritunggal. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Udah sih itu aja, nggak ada lagi. Oke, semoga paham ya. Iya. Allah kami itu satu, bukan satu kayak benda mati kayak gini. Ya, kalau satu kayak gini ya tunggal aja gitu. Tapi dia tidak bisa berbicara. Dia tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena ini tunggal yang mati. Jadi kalau dikatakan tunggal yang hidup, ya dia harus punya firman di dalam dirinya. Dia harus punya roh atau nafas di dalam dirinya. Supaya dia bisa memberikan kita sudah kehidupan. simak apa Supaya yang dia barusan bisa dibahas dan dengan firman. dibicarakan oleh Apologi Kristen bersama dengan beberapa orang yang ingin membahas, bertanya dan ingin mengetahui tentang iman Kristen. Dan di video awal atau di awal video kita menyimak bagaimana Apologi Kristen ini menjelaskan bahwa Allah Kristen adalah Allah yang menyatakan diri kepada umatnya, misalnya kepada para nabi, ya, misalnya kepada para imam, ya. Dan di dalam perjanjian baru Allah datang ke dunia ini dan mengambil rupa manusia dan sama seperti manusia untuk melakukan tugas penebusan manusia dari dosa. Nah, saudara dalam Tuhan, Allah Kristen menyatakan diri kepada umatnya dan juga kepada para nabi di dalam perjanjian lama, ya. Sering sekali kita baca dalam Alkitab bahwa Allah menampakkan diri kepada umatnya. Misalnya Allah menemui Abraham, Allah berjumpa atau Abraham berjumpa dengan Allah, ya. Itu tercatat di dalam Alkitab. Musa berjumpa dengan Allah, ya. Itu nyata dan tertulis di dalam Alkitab, ya. Para nabi lainnya juga mengalami hal yang serupa, di mana Allah menampakkan dirinya dan menyampaikan pesannya kepada umat pilihannya, ya. Jadi sekali lagi, Allah Kristen adalah Allah yang menyatakan diri kepada umatnya, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, Apologi Kristen di video tadi juga menjelaskan bahwa seluruh isi Alkitab adalah firman Tuhan, dan semua umat Kristen yang mengimani hal itu, bahwa seluruh isi Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu merupakan firman Tuhan, ya, bagi orang Kristen, ya. Jadi Kristen tidak meragukan, ya, Alkitab sebagai firman Tuhan, termasuk di dalamnya kitab Lukas, ya. Dan seperti yang dijelaskan oleh Apologi Kristen, Lukas sendiri adalah orang Yahudi. Dia termasuk ke dalam 70 murid Tuhan Yesus. Selain yang 12 orang murid Tuhan Yesus, ya, Yesus juga memiliki murid 70, ya. Itu hasil penginjilan atau hasil pengkabaran Injil yang langsung disampaikan oleh Yesus melalui kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya menyampaikan Injil itu kepada banyak orang, ya. Sehingga di zaman Yesus banyak jiwa-jiwa yang menjadi percaya dan menjadi murid Kristus. Jadi sekali lagi, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu Alkitab, ya,
tidak ada satu kitab pun yang diragukan oleh iman Kristen, tetapi semuanya diyakini sebagai firman Tuhan, ya. Nah, saudara Tuhan, banyak poin lain yang mereka bahas dan bicarakan di video tadi. Lalu seperti apa tanggapan saudara, langsung tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan komentar yang memberkati kita, terutama komentar yang menguatkan iman kita sebagai umat Kristen. Dan juga terus saya ingatkan untuk tidak lupa tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang, supaya di luar sana semakin banyak yang percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan menuju kerajaan sorga. Dan saya secara pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.